Bayangkan kamu ada di sebuah kapal yang akan berlayar jauh. Siapa yang akan kamu pilih menjadi nahkoda? Yang pertama atau yang kedua? Tentu saja yang pertama. Jika hanya orang yang terpilih dari suara terbanyak tanpa mampu mengendalikan kedua di kapal, kapalmu akan tenggelam dan karam di tengah lautan. Nah, buat mimpin kapal aja harus orang yang kompeten, apalagi buat mimpin negara dan pemerintahannya. Tentu harus memilih pemimpin yang terbaik. Ini adalah kritik seorang filsuf Socrates terhadap sistem demokrasi yang padahal berawal dari asalnya, yakni Yunani kuno. Namun ia sendiri dibunuh oleh sistem demokrasi langsung saat itu karena suara terbanyak dalam majelis umum sepakat bahwa kritik Socrates telah mempengaruhi pemuda dan ia dihukum mati. Video ini didedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dengan Bapak Andri Rusta. Saya memilih topik demokrasi untuk kita mengenal lebih jauh demokrasi dan membahas sedikit permasalahan pelik demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni demos, rakyat, dan kratos, pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, singkatnya adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat tentunya. Berdasarkan konferensi hukum internasional, ada beberapa kriteria dalam negara demokrasi. Pertama, hukum berada di atas segala hal, jadi nggak ada hukum runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Kedua, ada persamaan seluruh orang di hadapan hukum. Ketiga, jaminan konstitusional yakni undang-undang terhadap HAM. Keempat, ada peradilan yang tidak memihak. Dan kelima, ada pendidikan kewarganegaraan bagi warga negaranya. Indonesia udah memenuhi kriterianya sih, cuman dalam implementasinya masih ada sejumlah kriteria yang belum terlaksana dengan baik. Bahkan ada kasus di masyarakat yang belum selesai hingga sekarang. Ada beberapa ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi. Pertama, ada perwakilan rakyat. Dua, keputusan berlandaskan aspirasi warga negaranya. Tiga, menerapkan ciri konstitusional atau undang-undang. Empat, menyelenggarakan pemilu. Dan terakhir, sistem multipartai. Ramai peringatan darurat dengan Garuda Biru di media massa. Apa yang sebenarnya terjadi dengan demokrasi di Indonesia saat ini? Rakyat sebagai penguasa tertinggi dalam demokrasi telah menjumpai sejumlah kejanggalan dalam implementasinya sendiri. Fungsi trias politika dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan agar tidak absolut. Namun saat ini kita jumpai bahwa penguasa eksekutif bisa menjangkau bagian-bagian dalam legislatif dan juga yudikatif. Akankah Indonesia menuju kepada pemerintahan oligarki yang dikuasai oleh beberapa pihak saja yang berkepentingan dan bisa merubah konstitusi seenaknya? Jika memang demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, mengapa masih saja ada aksi dan demonstrasi dari rakyat yang merasa tidak puas akan keterwakilan suara dan aspirasinya melalui Dewan Perwakilannya? Dan apa kabar dengan isu kecurangan pemilu? Apakah itu hanya akan dianggap isu dan berlalu begitu saja? Atau adakah yang janggal dari sistem demokrasi itu sendiri? One man, one vote, satu suara orang yang memilih karena sudah menelusuri calon pemimpin dengan baik, sama dengan satu suara orang yang dihasilkan dari politik uang, yang memilih karena ikut-ikutan dan asal-asalan, yang memilih karena preferensi pribadi, bukan untuk mencari pemimpin yang diinginkan, seperti hanya karena populer atau karena wajah yang rupawan. Padahal demokrasi akan sangat menguntungkan jika pemimpin yang dipilih mayoritas itu adalah kandidat terbaik untuk Indonesia, untuk kita. Tapi jika mayoritas memilih karena suka saja, bukan untuk mencari pemimpin, penyuara rakyat, membuat kebijakan yang dapat mengubah hidupnya, jangan sampai suara mayoritas yang menang yang orientasinya tidak jelas untuk mencari pemimpin. Kita bukan main-main. Jika tidak, akan terbayang siapa yang akan menduduki kursi-kursi kekuasaan Indonesia. Sehebat apapun tokoh yang akan muncul dari masyarakat maupun politisi untuk Indonesia nanti, jangan sampai hancur oleh demokrasi itu sendiri. Tidak ada sistem pemerintahan yang terbaik memang, tapi dengan berlakunya demokrasi di Indonesia yang diharapkan bertujuan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia, kita masih melihat bagaimana realitanya dari periode ke periode.